semakin berkerut karena usianya sudah tua. Rezeki halal mesti dijemput dengan ikhtiar serta takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah, seperti biasa nih, aku itu mau sharing dan mau share aktivitas dan kegiatan aku di hari ini. Jadi ini aktivitas aku di pagi hari. Jadi tadi itu pas aku lagi nyuci baju, itu tuh cuacanya itu sebenarnya hujan, tapi ternyata setelah aku kelar nyuci gitu ya teman-teman, cuacanya itu bagus gitu. Jadi setelah cuacanya itu bagus, aku putuskan aku itu buat nge-record video. Kalau misalnya hujan tadi tuh aku nggak bakalan nge-record ya, karena aku takut HP aku tuh basah kena cipratan air. Karena seperti yang kalian tahu lah ya teman-teman, kamar mandi aku ini kan tidak ada atapnya gitu ya. Dan juga untuk tenda atau tarpalnya itu juga udah bolong, udah robek gitu. Jadi kalau misalnya pas hujan aku itu bawa handphone, takutnya nanti malah handphone aku kena air gitu ya. Oke, setelah aku itu kelar mencuci dan udah aku keringkan, sekarang lanjut aku itu mau ngejemurin pakaian. Di luar itu tuh gerimis ya teman-teman, masih rada-rada gerimis. Jadi ya udah aku putuskan untuk ngejemur pakaian ini di rumah dulu. Kalau misalnya nanti cuacanya itu bagus, baru deh aku akan letakkan untuk pakaian ini semuanya keluar ya. Karena walaupun cuman gerimis gitu ya teman-teman, aku tuh males ya buat ngejemurin pakaian keluar, karena takutnya nanti baru aku jemur malah tiba-tiba hujan. Nah itu tuh aku kadang suka capek gitu ya teman-teman buat ngejar pakaian yang di luar gitu ya. Ada yang samaan gak sih kalian? Bahkan terkadang itu ya di saat cuaca itu cerah kayak gitu ya, terus tiba-tiba hujan gitu kan, maksudnya kadang gerimis gitu, tiba-tiba aku kan angkat pakaian. Nah terkadang itu tuh gerimisnya tuh kayak cuman PHPG doang gitu, kayak cuman sebentar terus panas lagi. Nah aku itu kan udah terlanjur buat ngangkat pakaian. Jadi terkadang itu aku tuh mager ya teman-teman buat ngantarin pakaian lagi keluar. Pokoknya kalau udah sekali masuk ini pakaian ke dalam rumah, auto nggak akan keluar lagi aku bikinnya, karena bener-bener mager. Dan terkadang itu kayak merasa capek bolak-balik gitu ya. Oh iya teman-teman, ada yang tanya sama aku kenapa sih aku itu bisa lancar banget kalau dubbing. Sebenarnya nggak terlalu lancar-lancar banget ya teman-teman. Cuman ya mungkin lumayan gitu, enak aku tuh kayak ngobrolnya tuh kayak enak gitu ya. Sebenarnya aku itu bukan penyiar radio ya. Ada yang bilang sama aku, kamu Bunda Tun itu kayak mantan penyiar radio ya katanya sama aku gitu ya. Aku lupa sih siapa itu namanya yang komen. Aku bilang enggak, aku itu bukan penyiar radio. Cuman dulu di waktu aku itu masa sekolah, aku itu sering ikut lomba pidato teman-teman. Jadi aku itu sudah pernah sampai lomba pidato tuh sampai tingkat provinsi. Dan dulu juga pas masa sekolah aku itu kayak murid yang lumayan aktif di ekstrakurikuler sekolah gitu ya. Pokoknya kayak pramuka, kayak perlombaan kayak gitu aku sering ikut gitu. Jadi kayak bertemu atau ngobrol dengan audiens yang banyak itu tuh hal yang biasa buat aku. Jadi mungkin itu yang membuat aku itu ngomong itu kalau misalnya di dubbing itu tuh kelihatan atau kedengarannya lancar. Aku udah sering juga sih cerita di video aku ya, kalau misalnya aku itu dulu pernah lomba pidato. Bukan bermaksud pamer atau aku tuh membanggakan diri aku, enggak ya teman-teman. Tapi mungkin itu juga salah satu penyebab aku itu bisa lancar kayak gini dubbingnya gitu ya. Aku itu sebenarnya sangat-sangat minat ya teman-teman di bidang pidato itu dulu gitu ya. Makanya aku itu sangat bersungguh-sungguh dulu dalam berlomba. Bahkan aku itu pernah lomba pidato sampai tingkat provinsi, yaitu ke Kota Padang. Dan aku itu tuh nginapnya di tempat manasik haji gitu ya kalau nggak salah gitu ya teman-teman. Dan itu tuh dulu cuman aku sendiri yang anak SD, sedangkan yang lain-lainnya itu udah SMP, udah SMA. Tapi berhubung cuman aku sendiri yang anak kecil, aku itu kayak bener-bener disayang gitu sama merekanya dulu. Aku bahkan rindu gitu ya sama kakak-kakak dulu yang satu perlombaan sama aku pas di manasik haji gitu ya. Itu kalau nggak salah ingat itu tahun berapa ya, aku lupa, tahun 2018 apa tahun 2018 apa berapa gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau nggak salah ingat itu pas aku lomba pidato ke Padang itu tuh belum lama habis gempa yang dahsyat di Padang waktu itu. Jadi pas aku tuh lomba, kayak dinding-dinding dari tempat aku nginap dan tempat aku lomba itu tuh ada yang retak. Jadi tuh agak bikin aku itu takut. Bahkan dulu orang tua aku tuh lumayan was-was gitu ya untuk ngelepas aku pergi. Karena kan aku itu memang tinggal di Sumatera Barat, tapi Kota Padang dari rumahku tuh sangat jauh ya teman-teman.
Berhubung aku itu tuh hobi banget gitu ya kalau mengikuti acara-acara sekolah kayak pramuka gitu ya, udah biasa pisah dari orang tua. Jadinya pas kayak lomba-lomba jauh-jauh kayak gitu tuh aku nggak terlalu kayak nangis pengen jumpa orang tua tuh, enggak ya teman-teman. Cuman ya rindu aja sama orang tua. Dan dulu tuh aku tuh cuman punya handphone satu. Waktu itu tuh cuman ada handphone Nokia yang poni-poni itu loh. Tapi ayah aku nggak punya handphone, jadi aku tuh bingung mau nelpon sama siapa pas aku rindu sama ayah dan ibu aku dulu ya. Cuman memang aku sih nggak lama ya teman-teman, untuk lombanya cuman sekitar 3-4 hari doang aku itu di Kota Padang. Nah mungkin kayak gitu ya teman-teman perjalanan cerita aku lomba pidato dulu. Dan itu mungkin salah satu alasan gitu ya teman-teman aku itu bisa lancar buat aku itu ngedabing. Oh iya, banyak banget yang tanya sama aku, Bunda Twin berapa bersaudara? Sebenarnya aku udah pernah jawab sih, tapi nggak apa-apa lah ya aku jawab lagi. Mungkin ini yang bertanya itu adalah penonton yang baru gitu ya. Jadi aku itu 3 bersaudara teman-teman. Aku anak kedua. Aku itu punya abang gitu ya, namanya itu Doni. Dan nama aku itu Dina. Serta aku itu punya adik yang masih sekolah, namanya itu Denny. Jadi aku itu 3D dan anak-anak aku juga awalan namanya itu D ya. Jadi anak-anak itu namanya itu Davina, namanya si kakak, dan Davira namanya si adek. Aku sengaja kasih awalan nama anak-anak supaya samaan ya kayak awalan nama aku. Udah aku jawab ya teman-teman, buat kalian itu yang bertanya aku itu berapa bersaudara gitu ya. Dan yang nanya aku asli orang mana, aku itu asli orang Sumbar ya teman-teman. Kampung mama aku ada di pesisir selatan, kalau kalian tahu Pantai Caroco. Nah dari Pantai Caroco itu masih sekitar 2 jam apa 3 jam lagi gitu ya rumah aku dari sana. Jadi kayak lumayan jauh gitu ya. Itu kampung mama aku, cuman aku besarnya itu di Pasaman Timur. Sekolah di Pasaman Timur, lahir juga di Pasaman Timur ya teman-teman, di kampung kelahiran ayahku. Sekarang aku tidak punya ibu lagi ya teman-teman. Jadi ibuku itu meninggal ketika si Twin itu masih umur 1 apa 2 bulan ya, kalau aku nggak salah ingat, aku sampai lupa gitu ya. Waktu itu si Twin itu masih kecil, sedangkan aku itu waktu itu habis operasi sesar gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak bisa pulang ketika ibu aku meninggal. Jadi pas ibu aku tuh meninggal, kayak saudara-saudara di sana itu tuh sebelum ibu aku meninggal ya pada nelpon aku, dan aku tuh disuruh buat minta maaf sama ibu aku ya, walaupun sebenarnya sakit ya di hati aku, rasanya nyesek gitu ya teman-teman, karena posisinya aku nggak bisa ngeliat ibu aku untuk terakhir kalinya gitu ya, karena memang keadaan yang tidak memungkinkan gitu. Jadi aku itu kan habis operasi, dan juga waktu itu masa pandemi gitu teman-teman, kayak travel itu tuh tidak ada dari sini ke arah sana, karena memang itu tuh dulu kan kayak dilarang-larang gitu ya, atau dibatasin gitu buat orang-orang itu pulang kampung atau kemana-mana gitu kan. Jadi aku tuh cuman bisa nelpon, terus juga minta maaf sama ibu aku, dan sempat video call gitu ya sebentar sama ibu aku. Nah setelah teleponnya itu terputus gitu ya teman-teman, terus sekitar 5 menit setelah itu aku dapat telepon lagi, ternyata ibu aku udah meninggal. Rasanya itu sakit dan nyesek gitu ya, cuman ya mau gimana lagi ya teman-teman, aku hanya bisa pasrah. Dan sekarang aku hanya bisa mendoakan ibu aku, semoga beliau tenang di sisinya dan juga diberikan tempat terbaik di sisinya, amin Allahumma amin. Aku jadi sampai mau nangis gitu ya buat cerita tentang perjalanan pas ibu aku meninggal. Tapi ya udahlah ya, nggak usah diingat-ingat lagi. Itu juga udah lama ya teman-teman, udah 2 tahunan. Jadi sekarang aku itu harus belajar untuk kuat gitu ya. Semoga nanti pas aku pulang kampung, aku bisa ziarah ke makamnya ibu aku. Oke deh, dilanjut ya ke videonya daripada bercerita sedih-sedih. Jadi di sini tuh aku mau cuci piring ya teman-teman. Setelah tadi aku itu kelar banyak banget beraktivitas, sampai nggak terasa gitu ya aktivitas aku itu berjalan sambil dengerin aku itu cerita. Dan maaf ya teman-teman kalau misalnya cerita aku tadi tuh mungkin bikin kalian itu nggak enak mendengarnya. Ya udahlah ya, dimaklum-maklumin aja. Kadang itu pas dubbing aku tuh suka bingung sih pengen cerita apa gitu ya teman-teman, dan terkadang itu kayak sepintas pengen ngobrol ini malah ngobrol yang lain kayak gitu ya. Jadi terkadang yang keluar di mulut aku yang pas dubbing itu tuh yang kayak keceplosan aja gitu, kayak spontan kayak gitu ya teman-teman.
Nah, di sini tuh cucian piring aku tuh agak rada-rada banyak ya, karena kemarin sore aku tuh nggak sempat nyuci piring. Aku tuh udah lumayan kesorean banget masak kemarin ya. Jadi kalau misalnya mau aku paksain nyuci piring, itu tuh udah mulai rada gelap di kamar mandi aku ya. Dan kalau misalnya udah mulai rada gelap, nyamuk itu banyak banget ya teman-teman. Jadi aku itu mager karena takut disuntik-suntik sama nyamuk ya. Jadinya terkadang tuh kayak nggak konsentrasi akunya itu buat nyuci piring karena nyamuk itu nyuntik mulu. Jadi ya udah aku tuh putusin buat nyuci piringnya di pagi hari ini aja. Oh iya teman-teman, aku itu mau cerita lagi nih buat kalian itu yang bertanya aku itu ngedit pakai aplikasi apa. Aku itu ngedit pakai aplikasi InShoot ya. Sebelumnya aku sih gunakan KineMaster dan menurut aku sih dua-duanya itu enak ya. Tapi kalau sekarang aku lagi enjoy menggunakan InShoot. Nah, selanjutnya di sini anak-anak itu udah aku mandikan dan di sini aku itu mau potongin kuku sebelum mereka itu tidur. Dan sambil kalian ngikutin aku lagi motongin kuku anak-anak, aku mau sapa-sapa kalian dulu. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh ya untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport, yang sudah selalu mendukung aku, yang sudah selalu menonton video aku sampai habis, serta untuk kalian yang sudah selalu meramaikan kolom komentarku. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih ya, karena aku tidak bisa membalas kebaikan kalian semua dengan cara yang lain. Aku hanya bisa doakan untuk kalian yang sudah selalu ikhlas dan setia mensupport aku. Semoga kalian itu selalu murah rezeki, selalu diberikan kesehatan, dan juga semoga kalian itu selalu ada kuota ya, supaya kalian bisa selalu nonton videoku. Oke deh, dilanjut ya teman-temanku semuanya ke videonya lagi. Yang pertama tadi aku potongin kukunya itu adalah kakak ya teman-teman. Jadi di sini aku potongin kukunya adek. Maaf ya teman-teman kalau misalnya anak-anak itu kelihatan kucil ya, karena mereka itu nggak pakai baju. Jadi di sini itu cuacanya itu panas teman-teman, dan mereka itu kan mau tidur. Jadi kalau misalnya anak-anak itu tidur lebih enak kan kalau cuman pakai singlet atau baju daleman gitu ya, supaya pas mereka itu tidur nanti nggak kepanasan dan supaya mereka itu enak dan lama gitu tidurnya. Oke, alhamdulillah anak-anak tadi udah aku tidurkan. Jadi sekarang aku itu lanjut lagi buat beraktivitas, yaitu susun piring yang sudah aku cuci tadi ya. Ini tuh udah lumayan tiris. Masih belum nih teman-teman aku itu dapat keranjang atau baskom yang ada bolongannya buat tempat piring aku ini. Nggak tahu kenapa gitu ya, kadang itu kalau misalnya pas keluar suka lupa gitu. Nah pas sampai di rumah itu keinget gitu, oh harusnya tadi aku beli ini, aku bilang gitu ya. Cuman ya udahlah ya, nggak apa-apa. Semoga nanti pas aku itu lagi nyantai gitu ya, tukang perabot di depan rumah itu lewat. Jadi terkadang itu ada juga tukang perabot yang pakai becak gitu ya teman-teman, mampir gitu ya. Kadang kalau ngeliat aku nyantai gitu dia suka mampir gitu buat nawarin perabotan. Cuman ini udah berapa lama ya, aku itu belum ada ketemu lagi. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman, karena kalian sudah mau menonton videoku, sudah mau mendengar ceritaku, sudah mau mensupport aku. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di-subscribe dulu. Dan untuk kalian itu yang sudah selalu menanti-menantikan video-video aku ucapkan terima kasih ya. Semoga setiap video-video yang aku share bisa ada manfaatnya, bisa menginspirasi dan memotivasi. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye-bye.